ke atas. Tapi kita nampaknya bakal langsung diterbangkan. Bigan, silakan. Let's go. Untuk survivors yang ada di rumah yang lagi nonton media Bermuda, untuk round yang pertama semifinals day 1, yang mana kali ini pesawatnya mengarah dari area Mars Electric menuju ke area Riverside, dan kita melihat ke arah Sentosa. Di sana sudah ada 2 tim yang turun untuk berusaha menguasai area Sentosa. Sementara kalau lihat area Clock Tower di sana juga masih cukup kosong. Cape Town juga masih bisa diraih sebetulnya oleh satu tim di sana. Sementara untuk bagian utara dari minimap sendiri sampai ke observatory ini masih bisa diambil oleh salah satu tim yang sebetulnya ternyata mereka bertemu di area Khatulistiwa. Kalau gue lihat untuk di area Sentosa sendiri, dengan adanya kedua tim yang turun di area Sentosa, seharusnya mereka juga memiliki objektif yang lebih pas lagi untuk menghindari war di early. Tetapi ternyata di area yang lain sepertinya Khatulistiwa, kalau gue lihat tadi ada yang berebut ingin ke area observatory, sepertinya sudah ada fight, dan ternyata malah di area mil berdarah, Bung Skyla. Yes, area mil berdarah kali ini dari teman-teman Red Coat sendiri sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tapi Alif berhasil di pick off, tidak bisa diselamatkan. 2 orang tersisa dari EXO Esports bakal coba untuk melakukan repositioning aja. 3 lawan 4, apakah mereka sanggup? Karena seorang Ozan juga sudah tersisa 3 HP-nya. Ada yang langsung dipop out kali ini dari Chrono, tapi Ozan tidak bisa diselamatkan lagi. Menyisakan 1 orang dari lawannya, dan ternyata Red Coat masih cukup kuat dengan 4 orang yang tersisa, Bigan. Ya, menyisakan 1 orang untuk tim EXO sendiri. Ini yang ngebuat kenapa dari tim EXO sendiri menjadi sedikit kesulitan, karena sebuah kemungkinan terjadi kalau misalkan bahwa drop zone mereka bertabrakan. Yang terjadi ketika lu harus turun di satu tempat secara bersama dengan tim lain, itu gambling secara resource yang paling menentukan. Itu yang paling menentukan. Yang lu dapetin ketika lu langsung berbarengan dengan musuh, itu yang langsung dilangsungkan pada waktu itu juga. Nggak ada lagi mikir kadang-kadang ya, kalau misalkan udah turun di satu tempat yang sama, lu harus kesana harus kesini, ngadu setup juga. Kadang-kadang udah keburu, tapi apa aja yang kita ambil langsung kita tembak di sini ternyata, Bung Skyla. Yes, di mana seorang Queen akhirnya bisa menumbangkan 1 orang lagi walaupun tidak bisa di-end, tapi menjadi 1 titik terang untuk teman-teman dari FFST, karena mereka tidak memiliki resource yang cukup untuk melakukan fight, dan mereka harus memaksakan hal ini karena mereka sudah memenangkan jumlah yang mereka milikin. 4-8-2. Semoga hoki kali ini bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Peperangan yang berada di Sentosa atau di bagian selatan dari Bermuda berhasil dimenangkan dari teman-teman yang ada di daerah selatannya lagi, Bigan. Jadi udah selatan ke selatan lagi gitu. Waduh. Tapi setelah dari tim FFST ini menculik 2 player dari tim Semoga Hoki, belum sepenuhnya benar-benar menang, karena masih ada kemungkinan, masih ada asa juga sebetulnya untuk tim Semoga Hoki. Mereka bisa nge-fight back di waktu tertentu. Kalau misalkan yang terjadi adalah tim dari FFST-nya ini terus melakukan pengejaran. Kita tahu nih area Sentosa ini luas banget. Area Sentosa ini kita bisa sembunyi di mana aja. Kalau misalkan strateginya dari si FFST-nya nih ngejar, ini banyak komponen yang bisa dipakai untuk tim Semoga Hoki untuk melakukan fight back dan melakukan ambush secara tiba-tiba ke arah tim FFST. Tapi memang menurut gua sendiri untuk tim Semoga Hoki yang bakal menjadi sulit, karena memang power mereka udah sisa berdua. Sekalipun kayak dia memiliki space, memiliki waktu untuk ngambil nafas lagi untuk melakukan penyerangan balik, tetap bakal jadi sulit, karena kalau gua lihat tadi juga satu membernya udah nggak punya medkit. Dia harus lagi nyari medkitnya dulu sebelum dia ngereset lagi, membangun lagi penyerangan ke arah tim FFST. Jadi ya keputusan gue udah bijak sebetulnya untuk tim Semoga Hoki untuk melarikan diri dari pertempuran dan melanjutkan looting menuju ke area yang lain untuk menyelamatkan setidaknya poin placement supaya nggak 0-0 banget. Iya, di arah Cape Town tadi ya. Mereka ke arah Cape Town yang notabene sebenarnya udah ada musuh lainnya juga, tapi nggak apa-apa. Setidaknya ada satu upaya penyelamatan poin seperti yang dibilang sama Bigan. Dan ada yang menjadi satu pertanyaan besar tadi menurut gue, kenapa FFST itu bisa menjadi salah satu tim yang dipukul mundur dari JKE atau Semoga Hoki. Karena Semoga Hoki ini merupakan salah satu tim yang sebenarnya turun di daerah panggung dan dekat sama parkiran. Secara logika harusnya mereka memiliki yang namanya resource lebih banyak, bener gak sih? Karena kalau lu ngeluting di bagian rumah pantainya, itu tuh paling cuma ada medkit, AR-nya 1, SMG-nya 1, nggak bakal terlalu banyak resource. Tapi gue rasa memang ketika Semoga Hoki lagi melakukan setup, tadi yang terjadi adalah teman-teman dari lawannya sendiri udah menyadari hal itu dan justru melakukan takedown terhadap 1 orang. Ini kalau misalkan kita
bisa bilang berasumsi lah ya. Karena Iya, ya. kalau kita lihat dari posisi terakhir sebenarnya dari teman-teman Semoga Hoki ada yang nungguin satu orang kan. Lagi bisa. Betul. Mungkin juga karena memang posisi dari si tim FFST-nya ini apa ya? Mereka sadar litigan mereka nggak terlalu banyak. Betul. Ketika mereka harus masuk ke area Sentosa, mereka harus ngelawan dulu nih. Benar. Ada musuh. Mereka ngeliat pemindai juga ada lawan di sana. Tapi yang jadi apa ya? Yang terjadi adalah ternyata dari tim FFST-nya justru lebih siap untuk melakukan Betul. fight. Dan kalau kita lihat tadi dari tim Semoga Hoki-nya sendiri posisinya memang lagi kepisah ya. Ada Kepisah. dua orang yang lagi nyari vision ke Ya. arah bawah, ke arah rumah pantai, dan dua orangnya kayaknya masih nyari resource deh kayaknya. Betul. Masih di area parkiran sana. Jadi itu merupakan satu common things ya, hal yang udah cukup biasa ketika dua orang udah tahu nih kita sama-sama memiliki drop zone yang sama. Dua orang udah coba untuk secure ke arah lawannya untuk coba cari tahu di mana posisinya, sementara yang duanya itu melakukan looting sampai akhirnya nanti ketika dia udah dapetin informasi yang sangat penting tentang keberadaan lawannya, mereka bakal melakukan yang namanya regrouping dan baru ngehajar di sana karena secara resource juga harusnya mereka menangkan. Tapi gue rasa kalau kita berasumsi, sekali lagi kita berasumsi yang terjadi adalah ketika mereka lagi coba melakukan lockdown position terhadap lawannya, justru lawannya udah tahu kalau misalkan lagi ada yang mantek di daerah sini. Nah, Dan akhirnya dilakukan counter attack, di pick off satu orang, satunya lagi coba untuk melakukan reviving dan ternyata malah terkena down juga. udah nggak ada lagi waktu Betul. buat regroup ya. Ini artinya strategi yang dilakukan oleh tim Semoga Hoki ini bisa dibilang Terbaca. position itu cukup beresiko juga. Resiko ya. juga benar, sangat beresiko malah. Dan kali ini kita bakal beralih sedikit sama tim kucing oren ya kan? Ya. Waduh, kucing oren sih biasanya berbahaya sih. Berbahaya. Berbahaya. Kucing oren ini sangat-sangat mematikan sekalipun Iya. kalau kita lihat kucing oren ini lucu ya. Iya. Dan faktanya ternyata untuk tim kucing oren ini adalah buaya dari Uwoy. Ini Waduh. anak-anaknya Bang Budi 01 Gaming yang bakal melakukan fight di bawah danger zone. Yes, bakal ada fight di bawah danger zone seperti yang dibilang sama seorang Bigan kali ini. Basreng cukup kesulitan untuk melakukan satu penyelamatan dan juga medikasi karena memang ada tembakan dari depan dan belakang. Ini sayang banget gak di setup sama granat sih, karena harusnya kalau di granat itu udah tumbang minimal satu orang. Dan kali ini dari atas sudah mendengar adanya tembak-tembakan. Seorang Basreng juga coba menutup satu exit yang bisa dilakukan oleh teman-teman kucing oren sambil melakukan satu scouting juga ke arah kiri dan kanan, kira-kira bakal ada third party atau tidak. Ternyata bakal mundur terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan juga dikeluarkan dari daerah atas. Kucing oren Rana Uwoy sudah terkena SP-nya sekitar 70%, tapi masih bisa selamat kali ini, Bigan. Iya, memutuskan untuk sedikit cabut lagi ke arah belakang karena memang sepertinya waduh. Ternyata kita tidak melihat ada sebelah Everest yang harus ditumbangkan oleh tim Supra Papa yang sebetulnya lu udah bilang di awal kalau tim Supra Papa ini lagi eksis banget di Betul. akhir-akhir ini, dan tanpa kita sadari karena memang kita nggak ngeliat juga Supra Papa berhasil ngeratain satu squad tanpa terculik satupun kalau nggak salah aja tadi di bagian notifikasi. Ini kita balik lagi ke arah timnya Kucing Oren yang tadi memutuskan untuk mundur. Lu udah mention kalau dari atas juga ada tembakan. Mungkin mereka sadar dengan adanya hal itu, jadi mereka udah nggak terlalu berisiko lagi untuk melakukan fight dengan adanya dua tim di area sana. Yes, dua tim yang ada di daerah sana ya. Jadi kayak sebenarnya menjadi satu keputusan yang cukup bijak ya. Kenapa? Setuju. Karena memang ini adalah fase early game. Sebenarnya checkpointnya yang mereka lakukan itu gue tahu sih mindset dari mereka. Kalau lu menjadi satu tim yang defense di daerah rumah L di atas Bima Sakti, itu lu bakal dihajar dari 4 arah berbeda pun bisa, bahkan 6 arah berbeda. Jadi objektifnya adalah biar kita menutup yang namanya agresi dari lawan kita, yang dimana kita bisa bermain lebih aman lagi adalah kita coba secure daerah garasi, ya kan? Garasi itu cuman bisa dihajar 2 arah, yaitu dari atas dan juga dari sebelah kiri gitu kan. Nah, kalau misalkan dari daerah bawah masih bisa di counter sama mereka, bahkan mereka punya potensial kill juga kan. Sampai akhirnya ketika mereka memutuskan untuk melakukan pergerakan ke daerah sana, ternyata sudah ada yang siap menyambut mereka, Bigan. Nah, mungkin ini juga yang kita nggak tahu adalah semua tim ini belum pernah ketemu seharusnya. Ya. Semua tim belum pernah ketemu dan mereka punya timing rotasinya masing-masing. Betul. Mereka punya checkpointnya masing-masing. Seperti halnya yang terjadi pada Aircode dan juga tim dari Kucing Oren tadi. Mereka memiliki timing rotasi yang sama. Tetapi di sini gua mau bahas, tapi sudah ada satu orang yang tidak terlihat di sana. Bung Skyla lagi berdiam di pojokan sendirian. Bakal coba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu ya, tapi ternyata semoga hoki masih kurang hoki juga, Bigan, di Hampir match sih. kali ini. Iya, hampir. Karena sebenarnya gini ya, dari FFST itu mereka sadar nih, ini yang tadi kita kejar nih, ya kan? Iya. Tersisa satu orang lagi nih, coba kita cari yuk di mana. Akhirnya ketemu juga, Pak. Waduh. Itu
ngelok posisinya dia di pojokan, terus musuhnya tuh langsung ini ya, langsung pindah dan ngelewatin pojokannya itu, dia hampir aja nggak ketahuan kalau misalkan dia nggak nembak. Tetapi di sebuah area DP kali ini tim dari Supra Papa sudah akan segera melancarkan agresinya menuju ke arah lawan. 4 lawan 4 bakal terjadi, Lord Skyla. Yes, bakal ada tembakan dari daerah bawah juga, di mana seorang Rizal RZ masih kurang sadar. Ternyata bakal ada potensial third party fight. 2 orang udah berhasil didapatkan kali ini, langsung di rush dan komit ke arah depan. 1 orang sudah berhasil di take down begitu saja. Rizal RZ nampaknya harus take down terlebih dahulu, tapi tidak bisa di ending. Sementara Jatra Fair bakal coba untuk mengulur waktu untuk teman-teman yang melakukan regrouping dan juga medikasi tentunya. Granat sudah mulai dibakar kali ini, dilemparkan ke arah dalam kah? Ternyata harus di cancel terlebih dahulu karena mereka bakal coba melakukan regrouping terlebih dahulu. Secara perlahan mulai maju ke depan. Ada satu respon keluar yang cukup bagus kali ini, di mana double vector dikeluarkan, ditembak ke arah 1 orang yang berbeda. 1 lawan 3, apakah bakal cukup kuat? Ternyata covering fire yang cukup baik dari kejauhan berhasil ditumbangkan satu persatu. 2 orang bahkan, dan ternyata Dips comeback harus dibilangkan di lobby posisi ke-10. Wow, Supra Papa ini sebetulnya skenario-nya hampir sama terjadi pada hampir sama terjadi pada tim Kucing Orange. Mereka hampir aja tadi nabrakin ke arah tim Aircode, tapi mereka memutuskan untuk mundur karena memang mereka tahu dari atas juga ada tembakan. Tapi bedanya sama tim Supra Papa karena memang dia sadar sini ada 3 tim. Ada satu tim bisa dikomit, tapi satu tim yang satunya Aircode ini ada di arah bawah, dan mereka tahu ancaman dari Aircode ini nggak bakal terlalu besar kalau misalkan mereka nggak maju. Sekalipun kalau misalkan si Aircode-nya maju, Supra Papa ini pasti punya momentum karena tadi di balik sebuah pagar dia punya 1 orang sniper yang bisa ngehadang pergerakan dari Aircode. Aircode ini kalau mau naik itu posisinya open banget. Itu bakal jadi makanan buat si Supra Papa. Apalagi kalau gua lihat tadi splitting position dari Supra Papa dan pembukaan penyerangan dengan sebuah granat dari Jatra kalau nggak salah lihat tadi, berhasil take down 1 orang, ke ending sama granat lagi, satunya lagi dari tim yang barusan dirtain itu dikenokin lagi sampai hari sisa 2. Setelah sisa 2 orang dari tim Supra Papa bisa masih terus ngebagi vision ke arah tim Aircode, karena tadi juga dari Supra Papa sempat ke take down 1 orang sama tembakan dari bawah dan masih bisa ke cover. Ini artinya pembagian role ataupun pembagian vision dari tim Supra Papa, mana yang untuk menyerang, mana yang untuk bertahan, ini sudah benar-benar matang terbagi, tetapi malah melancarkan terus tembakan menuju ke arah bawah dan sepertinya bakal dikomit karena zonanya tidak ada di Supra Papa. Iya, sebenarnya ini ada 2 keputusan yang bisa diambil sama teman-teman dari Supra Papa ya. Karena kalau kita ngebahas apa yang lu bilang, gue setuju, pembagian role dan juga positioning yang mereka miliki udah cukup bagus. Harusnya mereka juga udah belajar dari pengalaman mereka mengikuti beberapa turnamen minor yang akhirnya bisa membuat mereka jadi grand finalis juga dengan segudang pengalaman yang mereka miliki. Harusnya mereka tahu sebenarnya yang paling aman adalah melakukan rotasi ke arah mil, dan mereka sedang melakukan hal itu. Ini adalah salah satu basic sense yang harus dimiliki sama teman-teman survivors di rumah ya. Ketika lu tahu zona nggak ada di lu, kira-kira yang paling aman ini kita bergerak ke arah mana gitu. Dan di sana juga ternyata sudah ada 1 orang atau bahkan Free Fire strategi pun FFST pun melakukan rotasi yang sama. Setelah mereka tadi terakhir mereka ada di area Captain. Betul. Terakhir mereka ada di area Captain dan mereka masuk menuju ke area zona pun melalui jalan seperti yang lu bilang tadi. Tidak ada lagi jalan yang aman dan lu harus memikirkan jalan yang lebih baik untuk masuk ke dalam zona. Tetapi Supra Papa sudah mulai menguasai area bibir dari zona terlebih dahulu, sekalipun tadi sempat terculik 1 orangnya. Request sayang sekali harus sudah tidak bisa diselamatkan dan mereka bakal menahan pergerakan dari tim FFST. Yes, FFST melakukan satu kesalahan yang menurut gue cukup fatal, di mana mereka memberitahu posisi mereka yang notabene mereka nggak dapat zona kali ini. Dan kali ini juga Jatra Fair nampaknya berhasil menumbangkan satu RSG Queen dan bakal masih bertambah lagi tentunya karena seorang Eltan LG juga udah bakal ditembakin begitu saja. 2 orang sekaligus dan that's it. FFST harus cukup puas di posisi ke-9. Waduh, sebenarnya gini ya, tadi menurut gue ya, yang ada di pandangan gue adalah biarin dulu nih si Supra Papanya masuk dalam zona terlebih dahulu, ya kan? Lu tinggal shadowing aja gak sih? Itu seperti yang lu bilang tadi, lu malah ngasih tahu posisi lu ada di belakang, sekalipun kayak misalkan Supra Papanya dikalah jumlah, tapi dia dapat zona, dia dapat komponnya, dia nembakin keluar pun dia nggak perlu sambil lari, dia nggak perlu kekurangan darah karena kegigit zona, dia nggak perlu lagi nyari obstacle buat ngelakuin decoy. Tapi di sini ternyata tanpa kita lihat, Stacy Depok harus sudah tereliminasi setelah dari tadi melakukan rotasi yang begitu panjang tanpa kita ketahui katulistiwa
Observatory, dan ternyata mereka harus tumbang di Bima Sakti. Misalkan 7 tim dan 23 orang memasuki menit ke 15. Menurut lo, apakah ini benar-benar pasif atau enggak terlalu sih? Kalau ngomongin pasif, ini lumayan pasif ya, karena untuk sekelas komunitas yang sedang bermain pada hari ini, harusnya ini menjadi satu game yang cukup pasif sih. Mengingat 23 orang memasuki zona ke 5 juga nantinya, dan masih ada 23 dan plus 7 tim yang bertahan. Ini artinya mereka bermain dengan apa yang mereka sudah pelajari sebelumnya dan sambil menonton turnamen yang sedang berjalan, mungkin FFML ya kan, karena mereka coba pelajarin metanya juga. Jadi ini merupakan sinyal yang sangat bagus juga, dan di lain sisi EXO Esports harus cukup tumbang di posisi ke-7. Iya, ini adalah shadowing seperti yang lu bilang tadi. Kalau misalkan lu setidaknya mau open firing tapi benar-benar komit, dan kali ini tim Supra Papa tidak ada di dalam zona. Mereka lagi-lagi harus memiliki effort yang lebih untuk masuk ke dalam zona dan harus menghantam tim frontal yang kalau kita lihat ini bakal menjadi 4 lawan 2, Bung Skyla. Oh my god, masih berhasil ditumbangkan satu orang kali ini. Ada tembakan dari belakang juga, dan ternyata bakal dihempit oleh dua tim yang berbeda. Frontal sedikit kesulitan, di mana 1 poin eliminasinya masih tidak berarti apa-apa karena mereka harus melawan 2 orang sekaligus nampaknya di sebelah kanan dan juga kiri. Sementara Bang Yo masih bisa diselamatkan kali ini, Bigen. Iya ya, tim dari Supra Papa pun mereka benar-benar nggak terlalu pengen komit ngajar timnya frontal ya. Mereka ngelihat juga ada chance menuju ke area yang lain, mereka mengambil hal itu dan bahkan mau berhasil mendapatkan satu persatu member dari tim frontal. Sekalipun kali ini Jatranya harus take down, masih bisa diselamatkan karena jalan yang baik sepertinya bakal dimiliki oleh Supra Papa dengan banyaknya glual yang dimiliki oleh Jatra dan juga Mal. Yes, dan mereka memutuskan untuk berbalik dulu ke arah atas, mencoba mendapatkan satu vision yang lebih bagus lagi dan coba menataki musuhnya yang lagi ada di luar zona. 11 detik dari sekarang zona bakal masuk ke dalam, tapi Supra Papa tidak mau mengendorkan yang namanya perang. Mereka langsung pakai glual juga ke arah depan kayaknya nih, Bigen. Tapi selain itu di bawah juga sudah terjadi peperangan antara tim frontal, di mana satu orang Bang Yo juga udah berhasil diselamatkan lagi dan lagi. Supra Papa coba mengambil inti dari zona sambil coba menembaki siapapun yang masuk ke dalam zona. Sementara itu frontal bakal coba maju ke depan menggunakan beberapa glual yang sudah dimiliki, berhadapan dengan 2 tim yang berbeda di atas dan juga bawah. Granat sudah mulai dilemparkan ke depan, di mana seorang Ferolinx juga sudah sedikit kesulitan nampaknya. Udah coba melakukan satu covering fire ke arah depan. Yes, 5 tim tersisa, 14 orang yang kali ini tentunya bakal fight di area akhir zona. Zonanya sudah menyusut, glualnya sudah mulai hancur, tapi Malda, oh my god, Bill ternyata berhasil mendapatkan kill menuju ke arah tim yang lain. Supra Papa bisa bertahan sekalipun setornya sudah terending. Ternyata Generation terlebih dahulu yang harus terpulangkan ke arah lobby. Bahkan Supra Papanya tumbang di posisi ketiga. Frontal mendapatkan asa, tetapi groundingnya sudah diambil oleh dari Famesia dan juga kawan-kawannya. 4 lawan 2 bakal terjadi. Coba di jump shot dengan MAG-nya ditumbangkan. Satu lagi seorang Jibrek tersisa di balik sebuah glual, memasang glualnya kembali dan tumbang. Sudah frontal love glow dan Buya untuk BGT di round kita yang pertama. Luar biasa, and once again congratulations buat teman-temannya Vanesia 30 ya, dan dari hoki banget ya. Wah, ini sebenarnya gue jadi sedikit